itu ada hijab yang menghalangi, ada sekat yang menghalanginya, sampai orang tersebut bersalawat ke atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah orang itu bersalawat, maka hijab itu terbuka dan baru fi'at doa. Doa itu terangkat alias terkabulkan. Seorang khalifah daripada Syekh Ibrahim Ad-Dasuki pernah mengatakan, pengabulan doa itu ada dua macam. Yang pertama namanya istijabah, yang kedua namanya ijabah. Istijabah, Allah berfirman, ud'auni astajib lakum. Mintalah kepadaku, berdoalah kepadaku, akan aku jawab. Setiap doa-doa kita pasti didengar oleh Allah. Setiap doa-doa kita pasti dijawab oleh Allah. Akan tetapi jawabannya ya terserah Allah. Hak-haknya Allah. Terkadang Allah kabulkan 10 tahun, terkadang 20 tahun, terkadang untuk simpanan kita kelak di akhirat, dan terkadang kita minta 100, Allah memberinya 80. Itu sifat daripada istijabah. Sifat daripada istijabah. Dan beliau mengatakan, setiap orang kita akan senantiasa mendapat istijabah selagi kita berdoa dengan melupakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua namanya ijabah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani. Ini ijabah. Diawali dengan kalimat syarat idza. Ijabah akan kita dapat ketika syaratnya kita penuhi. Apa itu syaratnya? Sa'alaka, bertawasul kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadikan Rasul sebagai wasilah kita. Sehingga ketika kita memiliki hubungan yang kuat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika kita memiliki keyakinan yang penuh dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan Rasul sebagai wasilah doa-doa kita, maka kita akan mendapatkan ijabah dari Allah Subhanahu wa taala. Apa itu ijabah? Allah akan mengabulkan doa-doa kita sama persis, tepat, sesuai dengan apa yang kita pinta. Allahumma shalli ala Muhammad. Hadirin yang dirahmati Allah, peristiwa kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah satu peristiwa yang istimewa. Begitu istimewanya kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai tidak ada satupun nabi yang diutus melainkan akan dikabarkan dengan kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan diambil janji oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyina ila akhiril ayat. Dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala Allah melakukan perjanjian dengan para nabi, mengambil perjanjian dengan para nabi. Perjanjian untuk apa? Perjanjian untuk beriman kepada Nabi Muhammad. Perjanjian untuk apa? Untuk mewasiatkan kepada umat-umatnya agar beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menjadi pembela setia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau nanti mengalami masa diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Allah Isa alaihi salam diberitahu akan kedatangan Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala pernah berkata kepada Nabi Allah Dawud alaihi salam, "Ya Dawud, sayati min ba'dika nabiyyun ismuhu Muhammad wa Ahmad sadiqan sayyidan." Akan datang setelahmu satu nabi namanya Muhammad, panggilannya di bumi, namanya Ahmad, panggilannya di langit. Dia adalah seorang yang jujur, tidak pernah berbohong, sayyidan, dia adalah seorang pemimpin seluruh manusia. La aghdab alaihi abada wa la yughdibuni abada. Aku tidak akan memurkainya selama-lamanya, dan dia tidak akan melakukan satu perbuatan yang menjadikan aku murka untuk selama-lamanya. Qad ghafartu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Aku ampunkan dosa-dosanya semua. Wa ummatuhu marhumah, dan umatnya adalah umat yang dilimpahkan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayatu yaumal qiyamah, sayatuni yaumal qiyamah. Umat Nabi Muhammad akan mendatangi kelak di hari kiamat. Nuruhum kanuril anbiya,
cahaya mereka seperti cahayanya para nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Di dalam Al-Quran pun disebutkan, wa idh qala Isa ibnu Maryam ya bani Israila inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayhi minat taurati wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Aku akan mengabarkan kepada mereka, kepada umatku, akan datang satu nabi yang akan datang setelahku, namanya adalah Ahmad. Nabi Allah Isa alaihissalam mengabarkan kedatangan kita. Seluruh umat orang-orang Yahudi pun juga tahu akan kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka tahu sifat-sifat keadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti mereka mengenal anak-anak mereka. Dikatakan lam yabqa habrun min ahbaril yahud illa wa alima bi maulidih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seluruh pembesar-pembesar, pendeta-pendeta orang Yahudi tahu semua akan kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengetahui, memiliki pengetahuan mengenai tanda-tanda akan kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu yang menjadi penanda mereka ini memiliki satu jubah yang berlumuran darahnya Nabi Allah Yahya alaihissalam. Ratusan lalu tentunya darah itu mengering dan menyatu dengan jubah tersebut. Akan tetapi walamma qataratil jubbatu daman alimu bi maulidihi sallallahu alaihi wasallam, menjadi satu tanda ketika jubah yang berlumur dengan darah yang kering tadi menetes, darah yang kering menjadi cair, mereka tahu berarti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah dilahirkan. Hadirin yang dirahmati Allah, banyak peristiwa-peristiwa alam yang mencengangkan akal mengiringi kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari padamnya api sesembahan Majusi di Persia, 1000 tahun tidak pernah padam, 10 abad tidak pernah padam, tapi di malam kelahiran Nabi Muhammad SAW seketika padam, hanya meninggalkan bara-bara tanpa api. Danau sawah, sumber penghidupan rakyat Persia yang luasnya 10 mil kali 10 mil, seketika mengering, tidak meneteskan satu tetes pun di malam kelahiran Nabi Muhammad SAW. Wasaqatatil asnamu, dan berhala-berhala jatuh tersungkur di malam kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asy-Syaikh Nawawi bin Umar mengatakan berhala yang jatuh tersungkur itu bukan hanya berhala yang ada di Makkah, akan tetapi asnamud dunya jami'uha. Seluruh berhala-berhala yang menjadi sesembahan di seluruh muka bumi ini jatuh tersungkur di malam kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyid Abdul Muttalib, beliau ketika itu berada di dekat Ka'bah. Ra'aitul asnama saqatat min amakiniha. Aku melihat berhala-berhala jatuh tersungkur, wa kharrat sujada, jatuh dalam keadaan tersujud, kepalanya ke atas tanah. Wa sami'tu min jidaril Ka'bah qailan yaqul, dan aku mendengar dari dinding-dinding Ka'bah satu ucapan yang berbunyi, Wulidal Mustafal Mukhtar alladzi tuhlagu biyadihil kuffar wa yutahhiru min ibadatil asnam wa ya'muru bi ibadatil malikil allam. Telah lahir satu manusia pilihan yang dengan tangannya akan terhapus segala kekufuran, yang akan menghilangkan segala macam peribadatan menyembah berhala-berhala, dan akan memerintahkan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, Sang Maha Raja di Raja, Zat yang Maha mengetahui. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhir-akhir ini, beberapa dekade ini, kita saksikan umat muslim banyak ditimpa aneka macam cobaan. Mulai dari peperangan yang tiada henti di Palestina, di Afgan, di Irak, di Yaman, di Suriah. Belum lama ini kita lihat saksikan pembunuhan etnis muslim di Myanmar, bom di Turki, bahkan di negara kita, yang seolah-olah darah manusia itu harganya begitu murah. Begitu murah. Dan kita kaum muslimin yang jumlahnya sedemikian banyaknya
Seakan-akan kita itu tidak bisa berbuat apa-apa untuk menolong saudara-saudara kita. Belum lama ini juga belum hilang dari ingatan kita. Di Denmark, di Prancis, ada mereka mencetak satu majalah dengan karikatur yang melecehkan Nabi Muhammad SAW. Tak lama juga di negeri kita dengar ramai kasus penistaan terhadap kitab suci Al-Quran. Dan mudah-mudahan ini semua menjadi pelajaran bagi kita.